Hai. Halo. Halo. Lagi Mosbim sekarang nih. Ayo Om Kemal, bawa acara Om Kemal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ketemu lagi di channel Mosbim. Kalau gue sekarang udah di lapangan golf, jadi gue nggak ngopi ya. Om di mute. Om Bowi, jangan di mute dong. Oh, Om Bowi, jangan di-mute gitu. Maaf kepencet, maaf. Gitu. Ini mana kopinya nih? Nah, Hah? itu dia. Nah itu dia. Ya, musim Karena pandemi. karena sekarang masih physical distance kan, jadi ngopinya sendiri-sendiri lah. Ya tahu gitu gue bikin kopi dulu. Lagi di mana Om Bow? Lagi di mana? Biasa lagi di rumah, work from home lah. Kayak gitu. Oh iya nih, sebelum mulai. Ini Perkenalkan kelihatannya dulu. gue doang yang cerah gini ya kelihatannya ya. Kalau Oh, butek iya. juga. Om Bowi. Biasa lah ya. Om Bowi perkenalkan diri dulu dong. Siapa Om Bowi? Gimana biar yang lain pada tahu nih kan yang belum kenal nih. Iya, Rasanya udah kenalan kenal dulu, semua kenalan. Hmm? Kenalan dulu. Enggak ya. Ayo. Om Bowi. Oke, sibuknya apa? gue apa ya? Gue Bowi, terus habis Nah. itu gue sekarang ibaratnya apa ya namanya ya? Aktivitas gue Apa? sehari-hari seperti biasa ngajar, jadi instruktur, terutama untuk software Autodesk. Terus koordinator juga untuk sertifikasi, Yep. sertifikasi Autodesk terutama ya, buat pengguna Autodesk. Hmm. Ya, terus seperti biasa kalau nggak ngajar, nggak sertifikasi, mainan kayu seperti biasa di sini. Oh yang Oh, itu. mana tuh? Bambuloji Coba nih. lihat, ya. Bambuloji. Bukan Bombiloji, Ada lagi? ya tuh. Jadi ibaratnya keren. Apa tuh? tangan harus gerak terus. Wih, Oh Kan? gitu. Gitu. Jadi nggak cuman ini. Jadi duit ya? Oke. Jadi duit nggak? Hah? Jadi duit nggak? Cari duit? Jadi duit nggak tuh? Jadi duit nggak? Jadi dong. Enak aja. Lu. Kali aja, cuman hanya hobi doang kan nggak jadi Iya. duit. Ya emang sih kadang-kadang duitnya nggak seberapa. Cuman ya itu gimana ya? Ya gue nggak tahu lagi harus ngelempar kemana duitnya. Asik. Asik. Oh, demen ya. Asik. Soalnya fee ngajar gue cukup tinggi dibandingin yang lain gitu. Wes. Oh, Enggak. Lu jangan bikin minder yang lain dong. Itu kasihan. Biarin bodo amat. Yang lain kan murah gitu kan. Bodoh. Jadi demen kayak gini. Ini Apple banget. Ber- Apple. berarti nggak niat jadi staf ahli lagi kan? Staf ahli, amin. Kalau jadi gue staf ahli. Tapi kalau gue jadi staf ahli, gue harus copot jabatan gue di perusahaan dong berarti ya. Enggak juga. Enggak juga. Bukan. Oh. Itu ada yang itu CEO Amarta masih jadi staf ahli. Berarti Malah itu. boleh dong. Gua Boleh. konflik of interest kayak gitu nggak ada masalah. Iya. berarti ya. Lah kan baru kirim surat kemarin. Salah. Oh itu Sih, ya. nggak Bahas apa sih? Lagi heboh. Surat kecamat. Enggak. Iya, surat Nah. kecamat. Dia yang bikin surat, dia yang terima surat kan? Iya, di. Ya. Bagus. Aduh, So oke, gimana? Siap. Sore ini? Oke. Ya, Oke. Om Kemal, Oke. mulai Om Kemal. Ya, Om, gimana? Mungkin bisa sedikit cerita sih pertama kali bersentuhan dengan BIM. Dan by the way, Om Bowi ini juga anak Unpar kan, lagi-lagi kok ketemu anak Unpar lagi. anak cimbeluit. Ya, cembelit luhur, adalah cembelit luhur. Makan di gembul ya, gembul. Iya, sebetulnya kan kalau misalnya kita bicara BIM itu pertama kali sejak ya gue gabung jadi instruktur ya. Jadi instrukturnya di mana waktu itu di 3DS training center juga di Autodesk Training Center Autodesk. Nah, itu waktu dulu kita tuh belum menyebut BIM itu. Belum menyebut Masih BIM. AEC ya? Masih AEC ya? Enggak, ya memang kelompoknya AEC kan. Jadi Revit itu masih digolongkan sebagai software untuk ya ibaratnya untuk solusi arsitek lah kayak gitu. Nah, cuman ya waktu itu sudah sempat tersentil gitu ya, BIM itu apa gitu. Ya. Nah, makanya waktu itu kita kebetulan disuruh nyoba Revit kayak gimana, terus habis itu ternyata menarik juga. Menurut kita menarik juga. Karena ini software
memiliki mindset yang beda gitu. Dan aku pikir mindset betul mindset. Ya kan? Mindset betul. Dan aku pikir ini nggak satu software yang nggak bisa, menurut saya pribadi ya, ini software nggak bisa boleh bilang dioperasikan oleh orang-orang yang tidak mengerti workflow dari arsitek, proses arsitek itu apa. Kalau cuma sekedar modeling tok kita bicara, BIM adalah 3 dimensi. Modeling artinya kan, ya semua orang bisa modeling, kita ajari modeling, tapi ini ada satu hal yang menurutku sangat menarik sekali, sehingga akhirnya saya secara pribadi mengatakan bahwa ini harus dioperasikan oleh orang-orang yang bermain di konstruksi. Baik itu arsitek, sipil, ataupun rekan-rekan lain yang berhubungan dengan proses konstruksi. Ya kan? Nah, kenapa saya katakan menarik sebetulnya adalah ketika kita membuat pertama kali, ibaratnya kita bersentuhan pertama kali sama software ini, anggaplah kita membuat denah. Itu menurut saya satu hal yang satu hal yang sangat arsitek sekali. Kebetulan saya menggunakan Revit arsitektur gitu kan ya. Biasanya ini pemikiran arsitek sekali. Kita bikin dinding, ya udah, berarti kita bikin pakai wall. Dan di wallnya sendiri itu terdiri atas susunan tertentu. Jadi misalnya kalau kita bikin bata, ya udah, nanti finishing ke depannya itu apa. Nah, setelah kita definisikan kayak gitu, kita bikin wall tuh tinggal kayak tarik kayak, ini wall. Wall dengan spesifikasi seperti ini. Ya, komposit lah ya, komposit ya. Namanya komposit lah ya. Gitu. Habis itu, ya ini kan kita bicara dalam bahasa awam dulu ya gitu. Betul. Nah, jadi semenjak itu saya ngelihat ini dari situ aja saya udah ngelihat bahwa wah ini sesuatu yang menarik gitu. Dan ternyata setelah kita explore lagi, ujung-ujungnya adalah sangat ngebantu, terutama ibaratnya gini. Ngebantu bagi saya secara pribadi adalah saya fokus terhadap desain. Pertama itu, saya fokus terhadap desain. Jadi tidak fokus kayak misalnya kalau saya juga menggunakan AutoCAD. Jadi di AutoCAD kita harus ngatur layer segala macam, atau mungkin pengelompokan tertentu kayak ini harus masuk dalam furniture, ini harus masuk dalam wall, ini harus masuk jendela. Ini boleh dibilang dengan fitur yang ada itu sudah ibaratnya sudah terorganize. Sudah terklasifikasi ya. Terklasifikasi kayak gitu. Jadi sampai akhirnya ada fitur tambahan di mana dari sekian banyak pekerjaan yang kita lakukan, dia juga melakukan otomatisasi, terutama untuk kayak misalnya mencari luasan ruang tertentu. Itu udah ibaratnya, bisa kita define langsung, bisa kita dapetin langsung, atau kita bisa define sendiri. Kita pengennya koridor tuh, batas koridor tuh pintu sebelah mana gitu. Kalau kita kena koridor kan pasti ada ketemu pintu kan. Nah, batasnya berhenti di mana gitu. Nah, jadi kita tahu berapa koridor, terus berapa ruang yang kita bisa sewa dan segala macam. Dan ujung-ujungnya adalah dia bisa mengeluarkan bill of quantity. Take off ya. Take off. Nah, itu yang menarik sekali menurut saya. Dan ini boleh dibilang sangat mempercepat pekerjaan seperti ini. Solusi ya. Solusi. At least bukan cuma solusi, kita jangan bicara solusi dulu, tapi at least mempercepat kan. Ya, efisiensi. Berapa tahap tuh kepotong kalau kita tahu esensi memakainya kan. Nah, menariknya juga, ini kan kita baru bicara arsitektur. Lalu teman-teman yang di sipil, yang struktur, kita bicara Revit struktur. Itu pun juga melakukan bisa mendapatkan hal yang sama. Ya kan? Ya, saya nggak tahu bagaimana definisi di struktur, tapi artinya kita mulai dari kuantiti material yang digunakan itu bisa dengan mudah kita peroleh gitu. Dan begitu kita rubah, kita ada perubahan, ada revisi, maka si list daftar dari bill of quantity kita itu juga berubah. Nah, ini berlaku juga di MEP juga. Jadi arsitektur, structure, and MEP. Nah, bagi saya ini juga setelah ini semua, apa sih keuntungan yang kita peroleh dengan ibaratnya kita sebut sebagai parametric design ya, kalau dibilang kayak gitu ya. Nah, bagi saya ini sebetulnya bukan cuma mempercepat pekerjaan di level designer, engineer, dan drafter misalnya kayak gitu ya. Tapi di project management
atau construction management itu justru akan menjadi informasi yang sangat berharga. Iya. Betul. Ya kan? Makanya Dan ngurangin daging yang waste ya. betul. Makanya Jadi di lapangan nggak ada daging-daging nggak bergeletakan. ada, makanya. Itu yang dibenci kontraktor tuh. Tapi gini, makin lama makin saya melihat bahwa ini ada satu hal yang sangat besar sekali. Sebetulnya software kan cuma gitu-gitu aja ya. Ibaratnya ya nggak gitu-gitu amat banget sih, tapi maksudnya gitu software itu. Dan ini tapi ternyata impact-nya sangat banyak kemana-mana, termasuk ke manajemen atau kemana-mana. Nah, disitulah mulai saya cerita ibaratnya jatuh cinta pada pandangan pertama saya waktu menggunakan Revit arsitektur itu seperti itu. Oh gitu. Berarti bukan dari kuliah ya Om ya? Kuliah juga sih, tapi kalau bukan gue tuh kuliah trauma sama ini loh, Pak Fritz. Gue nggak lulus men. Oh enggak lah. Nggak lulus. Ada yang nostalgia. Tapi ini ya. Oh iya dia bukan tim lead ya. Iya kenal dia. Jadi gini, waktu dulu di Cimbuluit itu. Nggak, tapi anyway kita bicara tools aja lah. Kalau itu udah apa? Satu hal yang menurut saya menarik sekali. Apa yang kita dapat di kuliah tuh sebetulnya memang ya boleh dibilang sisi knowledge-nya kan. Iya. Semua teman-teman yang kuliah. Dasarnya. Betul. Semua teman-teman yang ada dimanapun juga pasti dapat knowledge-nya di kuliahan. Nah sekarang kita di tools. Ini kebetulan kita menemukan tools yang menarik. Dan satu lagi, ini satu hal yang menarik kalau kita bicara BIM ya. Itu bukan bicara mengenai software ternyata. Iya betul. Kan? Sepakat saya. Ya kan? Walaupun saya operatornya Revit. Nah, saya operatornya Revit, tapi ada teman-teman nanti yang pakai Navisworks bisa pakai. Iya. Bahkan Tekla bisa masuk. Iya. Ya kan? Archicad tangga kita ya udah, walaupun kita kompetitor tapi kita masuk dong data dong. Apa kompetitor men? Teman mesra. Oh iya. Tangga kok gitu ya. Revit sama Archicad itu sebenarnya saudaraan. Satu sama-sama dari Blok Timur. Yang kedua sama-sama punya add-on yang menjembatani nggak perlu pakai IFC. Betul. Gitu kan. Sebenarnya saudara gitu kan. Cuman salah asuhan aja. Kan? Salah asuhan ya betul. Masalah asuhan aja. Saudara beda bapak, beda ibu tapi pacaran semuanya usernya kan. Ya itu dia. Ada apa? Plot twist. Gak habis nih. Sekarang gini Om Bowie, kan tadi menarik tuh ngomongin tools. Nah sekarang kalau bicara roadmap BIM di Indonesia tuh, tadi kan bicara mindset, bicara pembahasannya topiknya berat banget roadmap. Ya kagak berat. Jadi dari pandangan Mas Om Bowie nih, dari bisa dibilang praktisi lah ya, yang praktisi dan melihat kesiapan user di lapangan itu gimana ya? Kita tuh sebenarnya sudah di tahap apa? Tahap masih prematur kah? Atau udah gimana? Atau butuh apa? Atau gimana? Dari pandangan Om Bowie. At least. Paling enggak kita sekarang udah ada ketentuan dari Permen PU kan, yang mengharuskan untuk itu. Jadi ada bangunan dengan luasan tertentu, dia harus menggunakan metode BIM kan, 2000 lebih kan. 2000 meter persegi ke atas. 2000 meter persegi ke atas. Dan 4 lantai ya kalau nggak salah. 2 lantai ya? 2 lantai ke atas. 2 lantai ke atas. Ya. Nah, ini kan dan bangunan tidak sederhana. Betul. Jadi ini kan udah satu langkah yang sudah kita tunggu kan dari pemerintah. Ya kalau dulu kan kita selalu perdebatan kita kayak mana duluan, telur sama ayam kan. Mau praktisi duluan apa mau pemerintah duluan gitu kan. Tapi ya udah sekarang salah satu udah berinisiatif, pemerintah udah mulai, udah at least itu. Terus yang kedua yang perlu juga diperhatikan bahwa sekarang seluruh jurusan di SMK sekarang udah berubah nama. Iya, baru nama ya. Jurusan baru nama. Tunggu dulu, makanya gue selesaiin kalimat dulu. Yang selesai dulu. Berubah nama nih jurusannya nih. Dari tadi gambar bangunan ke desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Disingkat DPIB. Nah, kayak gitu. Nah, ini artinya udah ada ini nih, udah ada ibaratnya udah ada keinginan
Keinginan bahwa kita semua akan mempersiapkan SDM yang mengarah ke proses BIM. Itu BIM bukan tools ya. BIM Iya, ya? bukan. Iya, bukan. Mindset ya, mindset. BIM itu Mindset. apa proses? Ini BIM harus- is a proses. Ini harus kita tegasin dari kita state bahwa Iya. BIM itu bukan tools ya. Bukan Makanya- tools, tapi makanya- BIM adalah proses dari ujung, dari hulu ke hilir, baik lagi ke hulu gitu kan. Makanya Circling. ada ngos BIM ini gue ngajak Om Bowi, ngajak siapapun yang semua lintas platform ini biar satu kata nih ngomongin BIM tuh, rasanya. Iya, bukan bilang BIM this is BIM atau platform ini, enggak. BIM adalah proses dari mulai perencanaan sampai operasional, ya kan, berarti ada lewat konstruksi dan lain sebagainya. Terus kemudian operasional, maintenance, renovasi dan sebagainya sampai cycle-nya atau umur bangunannya selesai, balik lagi ke perencanaan ulang kan. Ya. Gitu. Itu. Berarti Itu lanjutannya gimana Bowi? Kan tuh baru Nah, tunggu dulu. Ini kan SMK udah kayak gitu kan. SMK udah itu. Nah, menariknya adalah di sini ada selalu ada muncul pertanyaan ke saya. Di mana kalau kita lihat peraturan itu mengharuskan ada sertifikasi BIM. Nah, ini menarik nih. Nah, Yang jadi perdebatan tidak ini Nah, itu yang jadi isu semua kan. Jadi ibarat kata kita oke lah, kita ibaratnya kita udah paling nggak udah nafas lega dulu bahwa ada dua hal tadi. Kalau peraturan udah ada, terus teman-teman guru-guru SMK udah mempersiapkan diri ibaratnya untuk menyongsong BIM gitu ya. Cuman di kedepannya itu justru tantangannya adalah sertifikasi BIM. Ini yang jadi tanda ibaratnya satu masalah pokok yang harus ya ibaratnya boleh dibilang masalah utama lah di kita semua. Definisi sertifikat BIM saat ini kita belum ada kejelasan. Tapi udahlah, kalau bagi saya sendiri sih lebih baik kita sama-sama tahu bahwa itu masalah utamanya. Sekarang yuk sama-sama kita selesaiin. Ya, selesaiin dalam artian di sini saya juga ngajak semua teman-teman praktisi, akademisi atau pemerintah, yuk duduk bareng gitu. Definisi itu sertifikasi BIM itu apa? Termasuk juga di dalamnya tuh standarisasi maksudnya gimana? Iya, jadi gini. Jadi kita sebagai masyarakat ibaratnya masyarakat BIM seperti ini kan juga ibaratnya diminta urun rembuk juga kan. Ya kan? Kita saling ibaratnya saling tahu nih. Kita saling tahu, tapi kan kita kayak tadi aja yang tetangga kan kadang-kadang nggak tahu nama lengkap kita siapa kan. Nah, ini makanya ini perlu kita satuin. Yuk kita definisiin bareng. Bantu pemerintah juga, bantu kita semua teman-teman praktisi juga, bantu teman-teman kontraktor juga duduk bareng. Yuk definisiin. Halo. PR panjang buat ini. Ini sertifikasi maksudnya apa? Nah, karena di sini, karena di sini yang akan mendefinisikan langkah-langkah. Halo. Ya, halo. Lu agak melambat dikit tadi. Agak melambat sedikit kayaknya di sana. Oke. Sip. Kayaknya Lancar, kan? sinyalmu agak freeze sih sedikit. Masih freeze. Enggak, soalnya Kenapa? ada agak freeze ya. udah, Soalnya oke. ini lewat sih. Nah. Hai. Ulang lagi. Ulang lagi. Lanjut. Lanjut. Yang tadi cut aja. Enggak, udah tenang Udah, aja. langsung ah. Udah Nah, Natural. natural. enggak. Oh iya. Oh, alah. Gini, ya, ini jadi aku lagi serius nih. Iya, serius. Gue serius. Serius. Iya, Ya, gimana? ini soalnya gini. Ini yang jadi tantangan kita sebetulnya. Tantangan kita untuk mendefinisikan. Ini kok pada nyamuk ya? Oh, udah. Mendefinisikan sertifikasi BIM. Karena teman-teman di kontraktor, teman-teman di perencana itu masih banyak yang mempertanyakan apa sih definisi dari sertifikasi BIM. Nah, makanya beberapa saat yang lalu kita ada upaya untuk membentuk suatu SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, di sini ada upaya
Halo? Iya, santai. Belum jelas nggak? Oke, jelas ya. Jadi udah ada ibaratnya udah ada movement nih dari teman-teman untuk mendefinisikan. Karena apa? SKKNI itu nanti arahnya adalah berkaitan dengan materi materi dari kompetensi apa yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bergerak di bidang BIM. Dalam proses BIM, yang terlibat dalam proses BIM. Baik itu BIM manager, modeler ataupun unsur-unsur lainnya. Gitu. Itu badannya siapa tuh nanti? Tetap IBIMI apa gimana nanti rencananya? IBIMI ya. Amin. Oh, amin. Ya harapan kita kan itu kan. Iya, betul. Harapan kita itu ya. Kalau dari segi kelembagaan sih, kalau aku lihat dari ketentuan yang ada, memang harusnya tetap PUPR ya. Kewenangannya Kementerian PUPR. Tapi tetap pengesahan ya ternyata harus ada di Kemenaker. Wih, panjang juga ya. Sebetulnya nggak panjang. Sebetulnya kalau kita lihat prosesnya nggak terlalu panjang. Lintas kementerian berarti ya? Lintas kementerian berarti? Oh enggak. Yang nyusun tetap dari ibaratnya dari kita, kita semua, praktisi, akademisi dan segala macam dengan Kementerian PUPR sebagai instansi teknisnya. Oke. Nanti dari situ akan disahkan jadi satu keputusan menteri yang akan nanti keluar namanya SKKNI, nomor SKKNI-nya. Nah, usaha mencari situ tuh mencapai itu udah ada kelihatan apa roadmap? Sudah dimulai. Alhamdulillah beberapa teman-teman kemarin sempat udah mulai bergerak ke sana. Makanya insya Allah kita mohon dukungan dari teman-teman untuk secepatnya nanti bisa mendefinisikan. Jadi apa itu BIM definisinya, lalu apa itu sertifikasi BIM, lalu apa itu yang disebut BIM manager. BIM-nya sendiri harus diterjemahin tuh Om. Betul. Dengan bahasa Indonesia. Apa tuh Om? Katanya kalau misalnya kan kayak server kan bahasa Indonesianya Peladen, terus kemudian kemarin ada apa lagi tuh? Mouse jadi tikus gitu kan? Iya, mouse atau tikus. Terus kemudian unduh gitu. Virtual realita jadi realitas virtual, realita maya. Iya, realita maya. Itu katanya kemudian Om Aryo tuh bukan yang itu ya? Ya itu belum, itu mengusulkan sih kemarin kalau nggak salah Om Aryo tuh. Jadi ada istilahnya tentang BIM itu. Reka bangunan modeling atau apa gitu. Gitulah. Ya makanya itu kita belum bisa kita tidak bisa menyatakan sekarang kan. Ya, makanya betul. Perlu dukungan dari teman-teman semua nih. Betul. Mau sebutnya membangun informasi model informasi kayak apapun gitu bisa. Gua ikut. Itu. Makanya itu. Kita sekarang sebagai praktisi atau mungkin masyarakat BIM ya. Yuk kita saling terbuka, ya kan? Karena kita kan salah satu semangat dari BIM itu kan kita berkolaborasi. Ya itu. Betul. Open BIM. Kan? Open BIM. Bukan masalah open BIM aja, tapi terserah apapun istilah kita berkolaborasi. Intinya itu aja. Betul. Keroyokan. Udah pakai bahasa awam dulu aja, belum didefinisi nama pemerintah kan. Bisa jadi kan open BIM namanya keroyokan kan? Betul. Keroyokan bersama namanya open BIM. Keroyokan membangun gedung. Nah, kan gitu. Ya udah terserah. Keroyokan membangun gedung dengan informasi dan model. Betul. Iya. Panjang amat. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang, "Mas, anak saya mau jadi model, gimana caranya ya?" Belajar BIM dulu. Sial. Ini kebayang ya. Jangan sampai itu terulang lagi ya. Jangan sampai. Kita nih ngomongin suatu hal yang belum ada. Entar kalau udah ada ketawain kali ini YouTube nih kali. Iya nggak apa-apa, bodo amat. Loh iya kan. Ini belum ada istilahnya. Tiba-tiba tuh udah ada, itu orang gila tuh bahasin dulu BIM. Belum ada. Itu yang gundul tuh terang sendiri tuh ya. Overlight. Gini Om, itu berarti prosesnya masih lama apa tidak lama atau gimana? Gini, kita nggak tahu berapa lama, tapi kita coba saling bantu, kita usahain secepatnya supaya kita juga yang butuh, karena kita juga butuh kan. Nah, iya itu. Di sisi konstruksi kita butuh karena peraturannya udah ada. Ingat, nggak mungkin stop makanya kan gitu. Ingat bahwa si peraturannya udah ada. Iya. Jadi begitu peraturannya udah ada, itu kan keharusan kita semua memenuhi. Harus memburu, iya. Betul. Iya kan? Jangan sampai kayak undang-undang musik itu loh, lama banget itu loh. Nah makanya sekarang aku tanya aja, peraturannya udah ada kayak gitu. Begitu ada tender, siapa yang bisa ngerjain?
Kalau kita nggak itu punya dia. sertifikasi BIM. Bingung. Betul. Iya makanya. Nggak punya Langsung. sertifikasi, standar nggak jelas, keluarannya juga nggak jelas, terus mau ngapain? Makanya yuk kita gini aja, daripada kita nanya berapa lama Iya. dan segala macam dan siapa yang tanggung jawab. Masukin Udah, aja yuk, informasinya, bantuin. informasi langsung aja. Kita kolaborasi, kita buka semuanya. Ibaratnya bukan buka semuanya maksudnya ya. Maksudnya saling saling istilah Pak Presiden apa? Elaborasi ya. Ya, kolaborasi dan elaborasi. Ya Betul. gitu lah. Udah, pokoknya kita usahain sama-sama secepatnya. Karena apa? Begitu SKKN itu muncul, maka kita langsung bisa mendefinisikan banyak hal. Betul. Pertama kayak tadi, siapa sih yang memvalidasi bahwa kalian adalah BIM manager? Iya betul. Nah itu kan harus ada banyak lowongan BIM manager nih, apa BIM manager? Nah justru itu. Jadi biar nggak liar di bahasa di HRD juga nggak liar, bikin lowongan nggak liar, semuanya gitu kan. Betul. Meeting. Tuh. Bener kan suruh main golf gua. Terus mengutin bola itu. Iya, lu itu Ball boynya buruan pindah ke hall berapa tuh? Gua udah dijemput guys. Oke, good guys. Bukan lu dijemput. Sorry Mas, bos gua udah mau pindah hall gitu. Lagi meeting dulu bro. Oke, sip. Oke. Ya, jadi mendingan kayak gitu. Menurut aku yang bagian itu mau berapa lama siapa yang ngegas udah kita pinggirin dulu. Berarti mindsetnya bukan masalah lama lagi. Kita udah butuh cepet-cepet gitu aja ya. Betul. Segera, kita harus segera. Karena memang udah pemerintah udah buka seperti itu. Dan juga ingat, begitu SKKN itu muncul udah terdefinisi, udah diputusin, maka artinya teman-teman di SMK, teman-teman di Politeknik, teman-teman di universitas itu udah bisa menggunakan standar itu untuk menentukan luaran lulusan mereka yang bisa disebut sebagai mengimplementasikan BIM itu apa. Dia bisa ngomong, kamu lulusan ini bisa jadi ini, kan bisa kayak gitu kan? Betul. At least ada pilihan ya. At least ada pilihan. Iya, bisa jadi arsitek, bisa jadi kontraktor, bisa jadi BIM manager dan segala macam. Dan menariknya satu hal lagi. SKKN itu sebetulnya disusun berdasarkan standar internasional. Walaupun namanya nasional standar kerja standar kerja kompetensi ya nasional Indonesia. Kita nih ngikutin patron yang mana nih Om Bowi ini? Kan banyak nih UK, Amerika. Makanya disitulah nanti peran teman-teman untuk membantu memberikan informasi. Karena nggak mungkin ibaratnya 1 juta orang ngumpul di satu ruangan, maka kan pasti ada 1 juta pendapat kan. Iya. Udah kita wakilin aja beberapa teman-teman yang memang dipercaya pemerintah, tapi kita di belakangnya saling memberikan informasi. Seperti ini loh, pro dan cons-nya kalau pakai ini gimana, pro dan cons-nya pakai ini gimana. Kayak gitu. Betul. Dan juga kita bisa juga mendefinisikan lagi apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita gunakan. Selama ini kan kita selalu pakai produk kreatif, produknya gaming dan lain sebagainya. Sedangkan untuk BIM sendiri ya kita sama sekali belum terdefinisi kebutuhannya apa sih gitu kan. Betul. Jadi kan karena kita juga pakai punya orang spasial, kita pakai punya orang orang geografi gitu kan. Jadi ya bisa jadi memang BIM akhirnya jadi white gitu kan. Betul. Tapi harus terdefinisi fungsinya apa sih gitu kan. Gitu. Dan satu hal lagi, mungkin yang agak-agak tidak terpikirkan selama ini ya. Kan saat ini banyak sekali teman-teman di pemerintahan gitu ya, pemerintah terutama ngomong kita bakal ada punya bonus demografi. Betul. Tahun 2030 katanya 30-40 gitu ya. Nah, bagi saya ini sebetulnya kalau kita bisa mendefinisikan saat ini apa sebetulnya itu BIM, maka kita boleh dibilang ujung-ujungnya kita bisa ekspor dong. Betul. Ekspor SDM ke luar negeri. Karena tadi aku bilang kan, SKKN ini kan disusun berdasarkan standar internasional juga kan. Iya, betul. Sehingga kita ibaratnya nanti ada yang namanya MRA, Mutual Recognition Agreement. Negara-negara mana. Artinya kompetensi kita sudah diakui sama beberapa kawasan. Nah, kalau dengan ada bonus demografi nanti, ibaratnya adik-adik kita nih, anak-anak kita lah, adik kita segala macam. Kalau di Indonesia kekurangan perusahaan lapangan kerja,
tapi Luar. mereka udah punya kompetensi BIM yang sudah divalidasi, yang tervalidasi internasional. Boleh dong kita invasi. Oh iya dong. Ya dong. Emang gitu, jangan kan gitu. Sekarang aja karena kebutuhan untuk BIM aja udah sangat kurang. Dunia loh, ngomong dunia. Iya, Betul. iya. Bukan ngomong Bahkan Amerika aja juga kekurangan, di Eropa juga kekurangan. Makanya. Bahkan expertnya Indonesia kan menjajah Australia kan. Makanya. Ya, makanya tenaga kerja kita ada yang di Australia kan. Iya. Betul. Australia, Singapura. Nggak tahu di Singapura. Australia ditukar sama koala nggak? Atau nggak tahu. Dia denger loh, dia denger loh ntar nih. Apa? Nonton loh. Mas ini mas. Mas orangnya Mas, nih, orangnya nih. yang bilang ini mas. Nah, berarti kedepannya kalau BIM aja ini menarik sekali ya, potensinya banyak banget ya, nggak cuma. Oh, gede banget. Oh gede Gede banget. Gede banget. Makanya kita Gede banget. ingat juga kita negara yang cukup banyak penduduknya, jadi udah banyak penduduknya, kena dapat bonus demografi. Kalau bisa kita kompeten, standarnya jelas, ya udah. Nggak ada pekerjaan di Indonesia keluar, Iya. Betul. ya kan? Makanya Betul. jadi- Dan sekarang nih yang dan muda- juga jadi tenaga terdidik gitu kan. iya, makanya yang Iya. muda-muda ini jangan malas-malesan lah ya. Nah iya, Ini betul. beli gadget, Iya. main game doang Iya. gitu loh. Iya, jangan kebanyakan jadi tim rebahan lah. Iya. Lu beli gadget, jangan banyakan nonton film aja gitu, banyakan nonton webinar gitu kan. Iya. Betul, benar. HP bagus-bagus, iPhone 11 misalnya, iPhone 11 Max gitu kan. Nonton Netflix Tapi- doang. Tapi ibaratnya begitu di Facebook, Mas nyari bagi gambar dong kayak gitu kan. Bagi Iya, gambar Mas. dong 2 lantai buat tugas kuliah. Iya, aduh, itu kebanyakan tuh. Iya ya, udah sekarang saking udah nanya gitu nanya gambar, nanya plus spesifikasi apa lebih spesifik lagi. Dia Kayak belum tahu ya industrial ya. zaman Pak Fritz ya bikin AutoCAD Kayak industrial ya. pakai kode-kode gitu ya Om Bowie ya. Ya, begitulah Kode-kode ceritanya lah. ngeri ya. Sekarang Ya, tinggal makanya- klik-klik aja. Aduh, komputer juga nggak mahal lah menurut gue sekarang sih kalau buat anak-anak zaman sekarang yang udah bisa beli iPhone 11 Pro Max itu ya. Iya. Itu sebenarnya harusnya murah sih kalau untuk gadget sekedar BIM Iya. zaman Iya, sekarang. betul. TikTokan Max aja mah- bisa kok, ya kan? Iya, betul. TikTokan bisa, Instagram Iya. Story bisa. Iya. Pakai Pro Max. Tapi kalau masih laptopnya cuma 2 juta 3 juta ya percuma gitu kan. Makanya. Ya, sama satu hal lagi, ini berkaitan dengan tools ya. Ini juga sebetulnya secara pribadi saya juga ngerasa apa namanya? Halo. Iya, Iya. lancar. Iya. Sikat. Ini maksudnya agak-agak bertanya sebetulnya. Kadang kalau kita BIM, kita ngeliat BIM, proses dalam BIM itu kita butuh requirement software yang sangat tinggi, betul nggak? Betul. Iya. Ya, kan? Buat nyaman gunakan ya. Buat nyaman menggunakan. Tapi Recommended. ini requirements. ada dua hal yang sebetulnya saya perhatikan baik dalam perkembangannya ya. Pertama dari segi user. Dari segi user tuh banyak sekali ibarat mahasiswa atau SMK yang selalu mengarah ke spek yang terlalu tinggi. Iya, Ya. overkill. Overkill. Ya. Padahal sebetulnya di level teman-teman yang masih belajar itu cukup lah. Kita minimum 8 giga udah cukup. Iya. Cukup Giga banget. udah cukup. Middle lah. Iya kan? Middle Jadi atau kadang-kadang- minimal sesuai dengan recommended requirement saja gitu kan. Dan juga kadang-kadang ini jadi alasan bahwa saya nggak mampu beli hardware yang harus quadro dan segala macam. Sedangkan Betul. akhirnya mereka jadi malas untuk belajar BIM-nya sendiri. Dia nggak Padahal tahu betul, dulu betul. nge-BIM pakai Pentium 4 ya. Nah itu Pentium 4. Pentium 4 dulu, Pentium 4 udah keluar gitu. dulu kan Gue pakai AMD Arsitek. K62 bro. arsitek umum. AMD lah kita dulu tuh. Iya, Oh, lu AMD AMD. K62, yoi, AMD Gua dulu K62 Pasti 500. belum tahu AMD gue kan Athlon. Oh. Nah ini yang Oh. pertama ya. Jadi maksudnya kadang-kadang aku ngeliat teman-teman suka down duluan, akhirnya betul, dia betul. mencari solusi termurah dalam artian ya udahlah gue nggak usah ikutan pakai Revit deh atau pakai ArchiCAD lah, keberatan itunya. Akhirnya dia nggak sebenarnya dia harusnya terlibat dalam proses BIM atau mempunyai potensi yang buat terlibat dalam proses BIM, dia nggak jadi untuk belajar itu. Iya, Iya kan? betul. Iya, Jadi- makanya kan di artikel kita terbaru kan cuman 3 kunci kan. Satu adalah skala project, terus kemudian yang kedua adalah
recommended atau minimal requirements. Yang ketiga cuma hanya ada ruang untuk improvement gitu atau ruang untuk upgradable gitu kan. Yes, Cuma itu 3 itu aja, aja. Dan menurut saya gini, ya menurutku gini, di level kita pembelajaran itu kan nggak mungkin kita langsung bangun bangunan 15 lantai, 20 lantai segala Iya, macam. betul. Atau misalnya langsung sekian hektar kawasan kan nggak mungkin. Awal Betul. bikin rumah 1 lantai doang, bikin 1 lantai. Makanya Pas jaga. Jaga bener. Harus jaga dulu. Bikin meja, gambar Iya, at least kan gini, paling besar pun kita kalau dalam materi pembelajaran kan bangunan 2 lantai. Itu udah ya kan? canggih banget. Kalau Udah canggih banget itu sebetulnya. Udah advance itu. Pengenalan tools sudah dapat semua dalam bangunan 2 lantai. 2 lantai udah dapat semua. Betul. Kalaupun ini saran saya, kalaupun teman-teman di sekolah, terutama SMK atau di politeknik atau di universitas, kalaupun mereka ingin berlatih menggunakan proses BIM, kenapa nggak gambar sekolahannya aja? Betul, kampus dari betul. gambar ulang. Betul, redrawing sehingga mereka punya blueprint lah gitu kan. Punya blueprint. Dan sekolahnya punya BIM juga, punya gambar. Dan ingat, kita sangat minim sekali data digital sekolahan di Indonesia loh. Betul. Sangat minim sekali. Bahkan hampir boleh bilang mungkin cuma ada beberapa lah. Dan itu yang baik dilakukan sama UII loh. UII itu termasuk yang mereka niat banget sih bikin sekolahnya gitu, semua terkoneksi. Dan bikin BIM tuh ya termasuk contoh yang bagus sih. Tapi itu menarik sih Om Bowie itu bilang, gak usah jauh-jauh, bikin aja lu gambar sekolah lu 3D-in, lu BIM-in, udah jadiin data yang bisa bersinambungan kan, bisa dipakai terus-terus. Betul. Gitu kan. Dan ingat, sekolah itu kan bangunan negara. Betul. Iya. Udah ada standarnya semuanya. Iya. Betul. Makanya aku kadang bingung kenapa ada di mahasiswa gitu banyak yang Mas minta gambar dong, minta brosur atau minta apalah segala macam gitu. Ya udah mendingan kataku udahlah belajar bangunan 2 lantai dulu, kamu belajarin toolsnya itu. Terus habis itu yuk gambar. Kalau misalnya nggak ada gambar sekolahan atau kalian belajar sendiri, gambar rumah sendiri dulu. Iya, betul. Gambar rumah sendiri, terus habis itu kalau misalnya di sekolahan, gambar sekolahan. Dah. Iya. Keroyokan deh. Betul, kan lagi pelajar juga mereka di sekolah kan juga belajar tentang pengukuran kan. Ya mereka langsung implementasi kan gitu kan. Bagus, mereka belajar kolaborasi jadi ya kan kalau keroyokan. Betul. Bagus. Yang kelompok 1 bikin gedung A misalnya di sebelah sana, yang kelompok 2 bikin yang B, konekin. Iya, konekin. Terus gitu bisa tinggal... jadi bahan pembicaraan dengan jurusan lain dong. Ya. Betul. Ketemu visip kan? Visip. Nah, ketemu visip. Mbak, sorry Mbak, gue pengen ngukur bangunan lo gitu kan. Atau main ke ekonomi gitu kan. Nah, ekonomi. Tante gitu. Tante sebentar ya tante. S2 bro. Oh iya. S2. Iya, S2. Ya, berarti bener juga Om Bowie. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kayak ini kebetulan aku banyak teman-teman SMK ya gitu ya. Kadang-kadang mereka bingung harus buat apa gitu Mas Bowie. Ini kita nggak tahu kurikulum kita kayak gimana, terus mau buat apa segala macam. Ya ini sebagai contoh aja ya. Kalau ini contoh aja kalau aku cuma iseng-iseng berarti ya. Oke, kalau kita tadi contoh kita belajar bangunan 2 lantai, terus habis itu kita coba bikin project bareng-bareng, bikin sekolahan gitu kan. Nah sekolahan itu kalau di SMK kan banyak jurusan, nggak cuma DPIB doang ya kan. Iya. Betul. Ya udah, begitu dia bikin modelnya, dirender dong sama anak-anak multimedia. Ya, betul. Ya kan? Terus kalau misalnya di multimedia juga udah ada yang ngerender, ya udah kita bikin website. Iya. Bikin sistem informasi yang kalau kita klik sini, oh bangunan ini, kapasitasnya ini, fasilitasnya ini, ya macam. Lebih banget lah. Jadi klik ini kelas banget, gitu. Iya, betul. Iya. Betul, Ya? jadi istilahnya bisa jadi pusat informasi kan gitu. Ini Bahwa ini lengkap. Terus jadi teman-teman bahan yang itu di mana-mana ada ya bahan itu ada. Betul. Dan anak-anak yang misalnya belajar kayak administrasi niaga gitu, administrasi bisnis. Ya udah, yuk belajar bisnis untuk bisnis konstruksi. Ya, betul. Betul. Dari BIM kan. Oh, ini Dari BIM lagi. Luasan luarnya berapa terus, ini? Ya udah bisa. Wah. Iya betul. Terus juga ngitungnya juga bisa gitu. Oke, take off-nya SNI-nya begini, masukin SNI untuk RAB-nya kan. Betul. Banyak kan? Iya, banyak banget gitu kan. Insight kayak gini nih yang harus
bisa ngembangin bangsa kita semakin maju. Aja berat. Oh, Baik. merdeka. 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 Ya, pusing gue emang kelamaan WFA ini emang. Jadi Nah, harus. tapi nggak apa. Justru WFA ini kan jadi satu proses di mana kita saling semedi kan ibaratnya. Mengumpulkan lagi. Iya. Gitu. Iya, Baca berhenti lagi. sebentar untuk apa merenung kan, untuk mengevaluasi segala sesuatu Iya. halnya. Betul. Sebelum kita jalan lagi gitu kan. Wah, ini mantap banget emang ngobrol sama Om Bowie ini. Oh pasti Gini, mantap. Oh, Makanya Oh, mahal pasti itu. mahal. Gue Mahal. kayak gitu mahal. Gua. Sama Om Bowie ini mahal ya. Ini gue juga bayarnya, wah. mahal. makanya gini, Bay. Gue kan jarang muncul kan. Iya, kan? iya betul. Nggak, beda sama yang lain yang sering gitu kan segala macam. Ya karena memang ya murah enggak. Tapi enggak sih, gue setuju sama lu. Gue sepakat sama lu. Terus sekali keluar nih sesuatu banget nih. Gue yakin nih Hmm. lu muncul di YouTube ini akan menjadi sesuatu lah nanti. Thank you Pasti, banget ya. pasti. Lu bisa gabung di Mosby. Sekarang gini, Betul. apa nih apa istilahnya masukan lu buat yang muda-muda sekarang nih sama yang baru mau nge-beam ini, terlepas apapun toolsnya dan apapun yang mau mereka gunakan gitu. Udah mulai aja deh. Kalau perlu langsung ke lapangan juga deh. Ikutan ke lapangan. Serius. Iya. Satu-satunya cara yang menurut aku paling efektif adalah dengan dua kegiatan. Pagi kuliah, sore ke lapangan. Udah itu aja. Dan gunakan Saat ini ya. toolsnya itu gunakan ya. Betul. Ya paling enggak ya 3 hari di kantor, 3 hari di luar lah kayak gitu. Karena ini yang menurut aku sudah jarang dilakukan oleh teman-teman di level apa di akademisi. Iya, Jadi betul. minta mahasiswanya untuk 3 banyak hari. banyakan PUBG men susah makanya Betul. Alasannya bukan itu mah PUBG alasan sih lu sebenarnya. aja sih sebetulnya. Bukan alasan PUBG sih sebenarnya, mereka bilangnya tugas banyak gitu kan, nggak bisa tidur. Dulu perasaan tugasnya juga sama, malah lebih berat perasaan ya kan. tugas banyak. Mesti ngerik gitu. Lu tugas banyak ya. Lu baru kerjain itu sejam sebelumnya tau nggak? Nah itu benar. Bener. Nah iya ya sekarang hari gini gitu kan. Kalau masih bisa nanti kenapa mesti sekarang? Nah, betul, itu betul. Kalau bisa sekarang kenapa harus hari ini kan gitu. Iya. Terus yang kedua yang perlu di saat ini adalah kita harus berani nantang diri kita sendiri. Wah ini. Nah ini yang berat. Jadi maksudnya gini. Ini nih, gimana? Jadi begitu kita bisa tools, ya kan? Kita tools, terus habis itu kita mulai bikin bangunan 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, atau mungkin sekolahan kayak gitu. Nah terus kita harus coba nantang. Jadi sekali-sekali ikutlah. Kalau perlu bikinlah desain kompetisi dengan berdasarkan BIM. Nah itu. Keroyokan. Gue tuh mau ngajak lu tuh, kita mau ngadain itu ya Kemal ya nanti ya. Iya, kita pengen bikin apa? sesuatu hal nih. Kita pengen bikin, ya kita kasih bocoran dikit lah. Kita pengen, kalau biasanya kan kalau di luar BIM maraton, kita bikin BIM triathlon. Kita adukan olahraga lah di situ. Decathlon Nanti ya. tunggu kabarnya ya, tinggal tunggu kabarnya ya. siap, gitu. siap. Om Bowie jurinya loh, nih gue minta di juri. Iya, Om Bowie jurinya. Gue jujur aja kalau gue jadi juri gue nggak mau sih. Kenapa? Oh gitu. Gue terlalu subjektif orangnya. Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa justru kalau kita butuh yang subjektif kok. Jurinya kalau doang. Oke kalau gitu gue ikut. Juri kan nggak kalau doang, kan ikut. Ya, terus kapan itu kontraknya dikirim? Asik. Mahal bikin quotation dulu. Nah, sorry kita balik lagi. Nah, di tantangan ini juga sebetulnya kita juga kayak misalnya tadi yang gue beri cerita ya, proyek SMK yang dikeroyok bareng-bareng satu sekolahan. Iya. Itu juga sebenarnya bagi gue adalah nantang sekolahan lain. Betul. Iya. Kalau lu nggak mau nerima tantangan, lu nantang yang lain. Betul. Nih lihat sekolah gue udah bisa. Kalau gue keren udah bisa nge-beam, lu belum bisa nge-beam gitu kan. Nah, Betul. iya. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, sangat simpel. Kalau lu memang pengen dilihat sama kayak perusahaan-perusahaan besar kayak PP dan segala macam kayak gitu-gitu. Betul. Ya lu harus nonjol, men. Betul. Sekolah lu harus nonjol. Betul. Zaman Ya sekarang kan? kan nonjol. Iya. Harus nonjol. Benar-benar nonjol, explode gitu kan. Ya kan lu tahu kan, Bay. Kalau misalnya orang pengen terkenal itu cuma ada 2 hal kan. Narsis. Parahnya lu tuh. Narsis. Ini kelamaan keluar dari Cimbelut kayak gini nih.
Parah senior gue di atas ini padahal. Soalnya gini Mal, kita taunya kalau kita mau terkenal itu cuma dilakukan 2 hal, ya kan? Lo ekstrim jelek banget atau lo ekstrim bagus banget gitu loh. Iya, makanya Iya, kan betul. ada julukan Mali gue kasih tau lagi nih bocoran. Di angkatan gue sama dia ada 3 nama Bayu itu 3 orang. Nah, itu memang pasaran nama Bayu itu pasaran di zaman dulu. Pasaran. Dan gue mencoba mencari apa hal yang bikin gue terkenal gitu. Dia taunya itu tahu gue. ya kita tahu lah Bayu punya masing-masing Bayu punya kekhasan itu aja udahlah. Iya. Oke. Terus sama satu Siap, lagi. siap. Jadi ada tadi kan yang pertama apa namanya? Gua sampai lupa lagi yang pertama tadi. Apa Menantang diri sendiri. Ya kan? Udah mulai sekarang aja gitu kan. Mulai dari sekarang baik kuliah sama di lapangan. Jadi konfirmasi apa yang digambar. Terus kedua terima tantangan. Yang ketiga nih jangan lupa. Lu bikin portofolio. Iya. Yes, Ya. betul. Tapi ingat portofolio lu jangan nyopas dari yang lain. Nah, itu dia. Murni sendiri. Nah, itu kan? Sekarang kopas Betul. paling gampang emang. Iya, begitu Iya. copas-copas habis itu ditanya, ini kenapa kayak gini, kenapa ini jongkok orangnya. Iya. Nah, itu dia, betul. Ya kan? Benar, lu tata baik-baik, lu bikin satu portofolio, ibaratnya lu ngejual diri. Tapi ngejual diri dari satu CV-nya lu. Iya. Lu tuh di dalam sekian lama, walaupun di kampus lu udah pernah ngapain, ngerjain apa, pernah kerja sama siapa. Tapi itu pure karya dia gitu kan. Betul, itu pure karya dia. Even itu jelek ya. Iya, betul. Ibaratnya kategorinya jelek atau tugas-tugas lu yang itu relatif, bro. sama kayak gitu. Jelek itu relatif. Iya, kayak sekarang bisa dibandingin kan mana yang terawat dan nggak terawat kan. Ya gue putih gitu, man lihat gue putih gitu. Lu Bukan, itu overlight itu cahaya dari depan lu, cahaya dari depan lu. Itu. Ini udah Itu sore. mantul tuh overlight, overlight. Udah sore. Wah, banget ya emang ngobrol memuin emang. Kayak mahal banget ngomong sama dia emang. Oh, iya mahal, susah nyari waktunya dia juga. Ya enggak sih. Gue aja nggak pernah telepon ya. Gue tahu kalian takut sama gue. Oke. Nah, tapi yang satu lagi yang sebetulnya di portofolio itu juga atau di tantangan yang tadi 3 hal tadi itu menurut gue kalian harus benar-benar memvalidasi. Ada yang memvalidasi. Makanya sekarang kan ada testimoninya kan? Gitu. Betul. Jadi mau testimoni mau apa segala macam, tapi ada disebutnya recognition. Recognition baik dari kampus bahwa kampus kan sekarang udah jadi LSP kan, ada sekolah-sekolah udah bisa jadi LSP, bahwa ada pengakuan dia udah cukup kompeten sebagai tenaga BIM, atau mungkin dari vendor-vendor kayak misalnya sertifikasi software, sertifikasi pelatihan kayak gitu, itu kumpulin aja, ikutin, ya kan? Mumpung masih sekolah kan, betul, banyak-banyakin. Kalau banyak diskon buat pelajar juga kan. Kalau udah kerja itu susah belajarnya, nggak ada waktu. Nah, iya. Apalagi kalau udah istri nanyain, Mas kamu kemana aja? Iya. Emang ada gunanya nggak sih? Aduh, mesti gue. Apa sih? Udah. Ada yang curcol di bawah gua dua-duanya nih. Itu realita, men. Dia belum masalah. Dia belum ngerasain. Belum ngerasain tagihan bulanan jalan terus. Gitu. Ya, at least gitu lah. Jadi memang sekarang sih kalau misalnya ini gue minta pertama juga itu dari sisi teman-teman yang bakal jadi apa namanya BIM community ya. Berarti kita sebutnya BIM community. Nah juga sekarang buat teman-teman yang udah tergabung di BIM community, mau itu praktisi, fresh graduate ataupun yang udah senior, kalau gue pribadi sih minta tolong, yuk kali ini kita butuh kolaborasi beneran. Sebelum definisi apa itu BIM, tapi benar-benar kali ini gue ngajak teman-teman semua, yuk bantu teman-teman yang saat ini sedang lagi menyusun SKKNI untuk BIM. Sertifikasi BIM, jabatan kerja BIM, kurikulum BIM dan segala macam. Itu kita perlu banget. Siap. Arkilantis akan Arkilantis siap. Cerita siap. Siap.
Siap. Share-share-nya di Arcilantis ya berarti ya. Oh pasti. Siap, pasti. Om Bowie mah saudara Pasti. terdekat Arcilantis. Pasti. Apalagi kan nanti kita mau juga ada rencana nih Om Bowie. Kita Apa tuh? lagi ngerilis, lagi ngeset, kita persiapkan template versi 1 untuk Archicad dan Revit. Boy, mantap. Mantap. Nanti Jadi jadi beta tester ya. Nanti Beta tunggu tester ya, nanti beta tester ya. Siap kalau gitu. Itu yang kita Sama- tunggu. Itu kita Yes. tunggu juga. Sama ini, sama template BEP juga kan karena kita udah kerja bareng sama Planary kan. Nah, kita lagi siapin BEP yang kira-kira cocok untuk Indonesia kayak gimana. Tapi kita butuh juga feedback kira-kira seperti apa. Nggak, jadiin aja dulu. Kita jadiin dulu. Ya, Kita jadiin siap. draftnya. Nanti kita share. Ya. Dari situ baru kita dapat makin banyak feedback lagi kan. Siap. Gitu. Insya Allah nanti kita rilis di IBMI, insya Allah. Asik. Siap. Thank you ya Om Bowie. Yes. Thank you banget. Thank you Siap banget. kalau gitu. Mas Bim dadakannya ini. Siap. Oke, terima kasih banyak. Terus ini nggak ada yang tanda tangan nih? Aduh. Nanti QR code aja. Mas jadi juri ya, ntar jadi juri ya. QR code aja nanti QR code aja. Oke Om Bowie, thank you banget ya. Thank you Thank banget. you, sama-sama. Yo, Yo, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. All that